Aku akan memberikan 1000 kali rasa sakit melebihi ini. Tidak 1000, tapi 10.000 kali lebih menyakitkan. Itulah janji Suyan pada tunangannya yang telah meninggal. Sebelum mulai, saya ingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler, dan untuk Anda yang merasa lemah dan tidak kuat melihat adegan sadis dan berdarah-darah, saya sarankan untuk stop sampai di sini dan skip ke video berikutnya, kecuali ada benih-benih psikopat dalam diri Anda. Siapkan keberanian Anda, dan inilah I Saw the Devil. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang yang sedang mengendarai mobilnya. Dia adalah Juyeon, seorang wanita manis yang jujur saja membuat admin Mr. B jatuh cinta pada pandangan pertama. Di perjalanan mobil bannya pecah, tentu saja ia tak tahu cara mengganti ban mobil sendiri, sehingga Juyeon harus menghubungi mobil derek. Karena lokasinya yang cukup jauh di pinggiran kota, ditambah hujan salju yang sedang turun, butuh waktu cukup lama sampai mobil derek tiba di sana. Sambil menunggu mobil derek datang, Juyeon menelepon tunangannya yang bernama Suyan. Dia adalah seorang agen NIS nggak pakai P, sebuah badan intelijen nasional Korea. Di balik penampilannya yang selalu terlihat cool dan berwibawa, Suhyun adalah seorang pria yang romantis dan penyayang. Itu terbukti saat ia menyanyikan sebuah lagu untuk Juyeon dengan suaranya yang pas-pasan. Saat Juyeon merasa takut dan khawatir berada di tempat sepi itu sendirian, sepertinya hubungan mereka sedang mesra-mesranya. Juyeon memberitahu bahwa hari ini ia mengunjungi panti asuhan sebagaimana yang selalu rutin dia lakukan setiap bulan. Juyeon sangat menyukai anak-anak dan suasana di sana. Juyeon mengatakan jika suatu saat nanti dia punya anak, ia akan membesarkannya di tempat seperti itu. Suhyun minta maaf tidak bisa bersama Juyeon di hari ulang tahunnya karena Suhyun sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Saat itu seorang pengendara mobil yang berhenti tak jauh di depannya datang menghampiri Juyeon dan menawarkan bantuan. Ia memeriksa ban mobil. Merasa khawatir, Suhyun menyarankan pada calon istrinya itu untuk tetap di dalam mobil dan menunggu mobil derek sampai di sana. Juyeon berterima kasih pada pria asing itu dan mengatakan bahwa mobil derek sedang dalam perjalanan. Akhirnya pria asing yang terlihat sedikit mencurigakan itu kembali ke mobilnya, tapi Juyeon mulai merasa panik karena setelah beberapa lama mobil pria asing yang parkir tak jauh di depannya itu belum juga pergi dari sana. Dan tiba-tiba pria itu memecahkan kaca mobil dan menyerang Juyeon dengan brutal. Juyeon yang ketakutan mencoba melarikan diri, tapi pintu mobilnya nyangkut di pagar jalan. Tanpa belas kasihan, pria itu menghantam kepala gadis cantik itu bertubi-tubi menggunakan sebuah martil sampai kepala Juyeon pecah bersimbah darah. Saya sendiri tidak tahu pasti ya apakah Juyeon masih hidup atau sudah mati saat pria itu menyeret tubuhnya dan membawanya ke sebuah tempat yang mirip rumah jagal. Dalam keadaan bugil bersimbah darah, tubuh Juyeon dibungkus dengan plastik dan tragisnya ternyata Juyeon masih hidup. Walaupun ia hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat pria yang bernama Kyung-chul dengan santainya bersiap-siap untuk menjagalnya, ia memperlakukan Juyeon dengan sangat sadis layaknya binatang. Sepertinya tak ada lagi rasa psikopetan dalam diri pria itu. Juyeon mohon ampun pada Kyung-chul untuk tidak membunuhnya karena Juyeon sedang mengandung seorang bayi. Tapi itu justru membuat Kyung-chul semakin bergairah dan tanpa ampun ia mulai memutilasi tubuh Juyeon menjadi beberapa bagian. Bahkan ia melakukan itu sambil ngopi. Saat Kyung-chul memotong tangan Juyeon, sepertinya ada suara benda yang terjatuh. Pria itu mencoba mencarinya tapi tak dapat menemukannya. Ternyata itu adalah cincin tunangan Juyeon yang terjatuh dan masuk saluran air. Keesokan harinya, beberapa orang anak kecil yang sedang bermain di bawah jembatan tak sengaja menemukan kantung plastik yang berisi potongan daun telinga manusia tak jauh dari tempat di mana mobil Juyeon ditemukan. Penemuan ini sontak membuat geger warga sekitar dan segera melaporkannya ke pihak yang berwajib. Malam harinya, kepolisian mengerahkan petugas dan relawan untuk menyisir tempat tersebut disaksikan oleh wartawan dan warga yang berkerumun di sana. Jang, ayah Juyeon yang ternyata adalah detektif senior sekaligus kepala kepolisian setempat juga hadir di lokasi. Ia terlihat sangat panik karena mengkhawatirkan nasib putrinya. Inspektur Oh yang memimpin pencarian meminta atasannya itu untuk tetap tenang dan menunggu perkembangannya di rumah. Karena saat ini mereka belum tahu pasti apa yang terjadi di sana dan masih terus melakukan pencarian. Tak lama berselang, seorang petugas menemukan sesuatu yang terlihat seperti kepala wanita di dalam air sungai.
Suhyun datang saat polisi berusaha menghalau warga dan wartawan yang berebut ingin mengambil gambar. Saat akan dibawa dan diamankan, potongan kepala itu jatuh menggelinding tepat di hadapan Suhyun. Ia bisa melihat dengan jelas itu adalah kepala wanita yang sangat dicintainya. Dari mata Suhyun, saya bisa merasakan sesak dan sakit yang dirasakan saat ini. Tak akan cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kematian Juyeon menjadi pukulan berat untuk mereka. Ironis sekali, 30 tahun lebih ayah Juyeon mengabdikan dirinya sebagai seorang detektif, tapi ia tak bisa melindungi putrinya sendiri dan harus menerima kenyataan Juyeon tewas terbunuh dengan sangat tragis. Detektif Jang sangat menyesal dan meminta maaf pada calon menantunya itu atas semua yang terjadi. Keluarga dan teman-teman Juyeon histeris saat acara pemakamannya. Mereka tak pernah menyangka Juyeon akan pergi cepat ini dengan cara yang sangat mengenaskan. Suhyun merasa sangat menyesal karena selama ini ia tak pernah punya banyak waktu untuk Juyeon dan selalu terlambat karena kesibukannya. Ia berjanji akan mengejar pembunuh itu dan memberikan 1000 kali rasa sakit melebihi ini, tapi tidak 1000, melainkan 10.000 kali lebih menyakitkan. Atasannya di Badan Intelijen memberikan kebebasan pada Suhyun untuk cuti selama beberapa bulan sampai keadaannya membaik, tapi Suhyun menolak. Ia hanya minta waktu 2 minggu sebelum ia bisa kembali bekerja. Dari seorang rekan kerjanya di NIS, Suhyun mendapatkan kapsul pelacak canggih yang dilengkapi dengan mikrofon dan GPS. Temannya itu berpesan untuk merahasiakannya karena ia mendapatkan barang itu secara ilegal. Suhyun juga diam-diam meminta berkas dari kepolisian pada ayah mertuanya tentang daftar tersangka yang diduga adalah pelaku pembunuhan Juyeon. Keempat orang yang ada dalam berkas itu dijadikan tersangka utama karena banyak kemiripan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Cheon, adik Juyeon yang baru pulang dari pasar, sempat melihatnya. Ia mencium gelagat tak beres kakek iparnya itu. Dia khawatir Suhyun akan bertindak sendiri di luar batas karena rasa dendam dan sakit hatinya. Perburuan pun dimulai. Berbekal data dari kepolisian, Suhyun mulai mempelajari berkas tersangka satu persatu dan mengejar mereka. Target pertamanya adalah Chongli, seorang psikopat cabul yang hobi menggenjot mayat para korbannya sebelum dimutilasi. Sebagai seorang agen NIS, tentunya Suhyun memiliki kemampuan intelijensi dan bertarung di atas rata-rata manusia pada umumnya. Tak butuh waktu lama bagi Suhyun untuk menemukan Chongli dan menyergapnya saat dia sedang asik colai di kamar kontrakannya. Chongli dihajar dan diinterogasi, tapi dia tetap tak mengaku dan bersikeras bahwa bukan dia orang yang Suhyun cari. Sebelum pergi, Suhyun memukul otong Chongli menggunakan martil sekuat tenaga hingga seketika membuat benda pusaka Chongli itu menjadi lembek seperti bakwan. Keesokan harinya, polisi dikejutkan dengan kedatangan Chongli ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. Ia mengakui semua kejahatannya. Chongli memberi pernyataan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan seorang gadis yang ditemukan di anak sungai Banghao 2 bulan lalu dan kasus gadis Sinchon yang menghilang 2 tahun yang silam. Tapi Chongli belum bisa menjelaskan pada polisi kenapa dia mengakui semua kejahatannya dan siapa orang yang telah melakukan itu padanya, karena dia belum sepenuhnya sadar dan terlihat sangat trauma dengan apa yang menimpanya. Mungkin ini akibat anunya itu ya. Suhyun melanjutkan pencarian dan mengejar targetnya yang kedua. Ia menabrak dan menghajar target keduanya itu di jalanan, tapi lagi-lagi bukan dia pelakunya, bukan dia penjahat yang Suhyun cari. Selanjutnya sampailah Suhyun pada target yang ketiga. Dalam hati, ingin rasanya saya memberitahu Suhyun bahwa pria itulah orang yang dia cari. Tapi sayang, saya tidak punya nomor WhatsApp apalagi akun IG-nya. Suhyun benar-benar gelisah dan tak bisa tidur nyenyak sebelum ia bisa menemukan pembunuh calon istrinya. Sementara itu di tempat lain, Yongchul dengan van kuning bus sekolahnya sedang mencari calon korban baru. Malam itu ada seorang wanita yang sedang menunggu mobil di tempat sepi. Awalnya wanita itu ragu saat Yongchul menawarinya tumpangan dan akan mengantarkan wanita itu ke apartemen yang tak terlalu jauh jaraknya. Tapi Yongchul terus membujuk dan meyakinkan wanita itu. Lagi pula ini sudah larut malam dan sepertinya tak ada lagi mobil yang melintas. Akhirnya wanita itu menerima tawaran pria tak berakhlak itu dan naik ke mobil. Baru berjalan beberapa meter, Yongchul terlihat sibuk mencari sesuatu di dalam mobil. Ia menghentikan mobilnya dan tanpa basa-basi, pria bejat tersebut memukul kepala wanita itu sampai pecah menggunakan pipa besi. Dan seperti biasa, dengan santainya Yongchul membawa korbannya ke rumah jagal, menggenjotnya, lalu kemudian memotong-motong bagian tubuh dan membuangnya. Pria itu juga mengoleksi barang-barang dan pakaian dari setiap korbannya yang kebanyakan adalah wanita.
Menyamar sebagai seorang petugas asuransi, Suhyun mendatangi alamat rumah target ketiganya. Berdasarkan informasi dari orang tuanya, beberapa tahun yang lalu Kyung-chul pergi meninggalkan kedua orang tua dan anak laki-lakinya. Ia tak pernah kembali atau sekedar memberi kabar, dan mereka tak tahu cara menghubunginya. Ayah Kyung-chul terlihat sangat membenci anaknya yang tidak berbakti itu. Ibunya mengatakan mungkin anak laki-laki Kyung-chul tahu di mana ayahnya tinggal sekarang. Dari anak psikopat itu, Suhyun mendapat petunjuk di mana terakhir kali ayahnya tinggal. Tak mau buang waktu, ia segera menuju ke sebuah rumah tua yang terlihat seperti tak berpenghuni. Suhyun menggeledah isi rumah dan menemukan banyak barang-barang dan pakaian wanita. Di tempat Kyung-chul biasa menjagal korbannya, Suhyun juga menemukan cincin tunangan Juyeon yang jatuh saluran air. Kini dia yakin bahwa Kyung-chul adalah orang yang dia cari. Mulai saat itu, Suhyun memantau pergerakan psikopat itu dan memberi alat pelacak pada van kuning yang dibawanya. Di sisi lain, kepolisian juga mengejar Kyung-chul. Karena berdasarkan pengembangan penyelidikan, kini psikopat itu telah ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pembunuhan berantai. Kyung-chul masih terus berkeliaran dan mencari mangsa baru. Kali ini seorang siswi anak sekolah SMA yang biasa diantar jemput menggunakan van kuning itu yang menjadi korbannya. Melihat barang bagus yang masih ting-ting, pria bejat itu tak mau melewatkan kesempatan dan berniat mengejutnya terlebih dulu sebelum dibunuh. Tidak dijelaskan dengan detail kenapa Kyung-chul bisa menjadi monster seperti sekarang ini. Dia marah dan kecewa karena merasa semua orang membencinya, dan yang pasti dia sangat menikmati saat-saat ia menyiksa dan membunuh korbannya dengan tak beradab. Ada kepuasan tersendiri saat ia melihat ketakutan dan penderitaan para korban, dan ia tak pernah berhenti untuk mencari mangsa baru. Saat Kyung-chul akan meluncurkan rudalnya pada serabi lempit siswi SMA itu, ia terkejut karena ada suara seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Suhyun yang mengikutinya. Ia muncul dan tak berbicara sepatah kata pun. Kyung-chul mengira mungkin dia adalah seorang polisi, tapi kenapa ia hanya datang sendirian ya? Merasa marah karena telah mengganggu ritual wik-wiknya, psikopat itu langsung menyerang Suhyun menggunakan celurit. Tapi sebagai seorang anggota badan intelijen yang terlatih, tak sulit bagi Suhyun untuk mengalahkan Kyung-chul dalam duel 1 lawan 1. Sebenarnya bisa saja saat itu Suhyun menghabisi psikopat itu, tapi ia tidak melakukannya. Suhyun menghajar bapak itu sampai babak belur dan menjejalkan kapsul pelacak pada congor psikopat itu. Tangan kirinya dipatahkan dan kemudian Kyung-chul ditinggalkan dengan sejumlah uang. Saat tersadar, bapak itu benar-benar merasa bingung dan gak habis pikir siapa orang itu dan apa maksudnya dia melakukan ini padanya. Kini Suhyun bisa mengetahui pergerakan Kyung-chul dan mendengar apa yang dia bicarakan melalui kapsul pelacak yang sudah masuk ke perut bapak itu. Psikopat itu berjalan meninggalkan van kuningnya dan mencoba mencari tumpangan. Saat itu sebuah mobil taksi berhenti, tapi Kyung-chul melihat ada yang mencurigakan. Dari profil driver yang dia lihat, Kyung-chul mengetahui bahwa kedua orang itu bukanlah sopir taksi dan penumpang sungguhan, melainkan komplotan penjahat yang baru merampok taksi itu, dan kali ini mereka benar-benar luput dan salah memilih korban. Seolah ingin menegaskan eksistensinya, Kyung-chul mendahului kedua perampok itu dan menyerang lebih dulu. Dengan kerennya, bapak itu menghujamkan badik dan menikam kedua perampok itu bertubi-tubi sampai mereka tewas seketika. Ia meninggalkan mayat kedua perampok dan pergi membawa taksi itu. Selanjutnya, Kyung-chul menuju ke sebuah klinik untuk mengobati luka-lukanya. Dan saat berada di sana, ia hampir membunuh Pak Mantri tua itu. Hanya karena mantri itu memanggil Kyung-chul dengan sebutan Nak. Beruntung saat itu seorang perawat masuk memanggil Kyung-chul untuk mengambil resep obatnya. Melihat harim yang lumayan bening itu, Kyung-chul menjadi bergairah dan melupakan niatnya untuk membunuh Pak Mantri. Setelah sempat menggoda perawat itu sampai gadis yang terlihat polos itu mati kutu,
Kyung-chul diam-diam menyelinap ke dalam dan memaksa gadis polos itu untuk melayaninya dengan sukarela. Atau Kyung-chul tak segan-segan menyakitinya. Karena ketakutan, akhirnya dengan terpaksa si gadis, sebut saja Bunga ya, akhirnya menuruti kemauan psikopat itu. Tapi lagi-lagi saat Kyung-chul hendak mulai ritual wik-wiknya, Soo-hyun yang masih terus mengawasinya datang dan menggagalkan aksi bejatnya. Kyung-chul kembali dihajar habis-habisan. Saat gadis perawat yang terlihat ketakutan akan pergi, Soo-hyun mencegahnya dan memintanya untuk tetap di sana karena setelah ini psikopat itu harus diobati supaya ia tidak mati begitu saja. Soo-hyun berkata pada Kyung-chul untuk tidak berpura-pura lemah karena ini hanyalah permulaan. Selanjutnya akan jauh lebih mengerikan. Kalau sebelumnya Soo-hyun mematahkan tangan kiri psikopat, kali ini dia menyayat dan memutuskan tendon Achilles Kyung-chul, membuatnya berteriak sampai-sampai saya bisa ikut ngilu seolah ikut merasakan sakit yang dirasakannya. Setelah diobati, Kyung-chul kembali dilepaskan di antah-berantah. Bapak itu benar-benar merasa bingung tentang siapa orang yang memburunya itu, apa motifnya, dan bagaimana ia bisa selalu mengetahui pergerakannya. Kyung-chul tidak menyadari kalau dia sedang dibuntuti oleh monster ciptaannya sendiri. Tapi Kyung-chul bukanlah pria lemah. Kini ia merasa begitu tertantang dan marah. Kyung-chul akan membuat perhitungan dengan siapapun orang itu yang telah berani bermain-main dengannya. Di tengah perjalanan ia menghentikan mobilnya dan berniat mencari mangsa baru, tapi kali ini dia kurang beruntung. Jujur di sini saya pengen ketawa tapi takut dosa. Akhirnya Kyung-chul memutuskan untuk menginap di rumah teman seprofesinya. Saat masih muda dulu, mereka punya cita-cita membentuk organisasi teroris untuk mengacaukan dunia. Dulunya, rumah yang cukup mewah itu adalah milik seorang juragan slot kaya raya. Sebelum Taejo bersama seorang teman wanitanya merampok dan menguasai tempat itu, penghuni rumah dijadikan peliharaan dan menu santapan satu persatu oleh Taejo yang memang sangat menggilai dan ketagihan dengan daging manusia yang katanya sangat lezat. Konon sekali kita mencobanya, maka kita tak akan pernah menginginkan daging lain lagi. Merasa khawatir akan bertindak melampaui batas, ayah Ju-yeon menghubungi Soo-hyun, mengatakan kalau apa yang dilakukan Soo-hyun sudah cukup. Polisi mulai berpikir kalau ayah Ju-yeon mengejar pembunuh putrinya itu secara pribadi dan menyalahi prosedur. Ia meminta menantunya itu untuk berhenti mengejar psikopat itu. Tapi walau bagaimanapun, detektif Jang sangat mengerti bagaimana perasaan Soo-hyun dan ia tak bisa berbicara banyak untuk mencegahnya. Adik Ju-yeon juga memohon pada Soo-hyun agar menghentikan tindakannya. Akhir-akhir ini dia merasa sangat khawatir dan trauma setiap kali ada orang yang terlihat mengikutinya. Adik Ju-yeon juga mengatakan apapun yang Soo-hyun lakukan itu tidak akan membuat kakaknya kembali hidup, dan kalaupun Soo-hyun berhasil menangkap dan menghukum pembunuh kakaknya itu, tentunya itu tak akan merubah apapun. Tapi saat ini Soo-hyun yang dingin tak butuh simpati dari siapapun. Hatinya dipenuhi dendam, ia akan terus mengejar psikopat itu. Walaupun sahabat lama, tapi suasana sempat menegang dan hampir terjadi keributan antar sama psikopat itu hanya karena Kyung-chul mengejek dan menyebut Taejo ODGJ karena begitu menggilai daging manusia. Untungnya Taejo bisa meredam suasana. Taejo mengatakan bahwa orang yang sedang mengejar Kyung-chul sama seperti mereka, menikmati saat-saat berburu mangsanya. Yang pasti orang itu berhubungan dengan salah satu korban yang Kyung-chul bunuh. Ia adalah monster yang Kyung-chul ciptakan sendiri. Bapak psikopat itu terus berpikir tentang siapa orang yang memburunya itu, dan sebagai psikopat sejati ia tidaklah takut dan justru merasa semakin tertantang. Saat Taejo hendak menyiapkan menu untuk sarapan paginya, Soo-hyun menyelinap masuk dan menyerang Taejo.
소리도 없이 어떻게 들어갔어? Suyan hendak memberi pelajaran pada Taejo dengan cara memotong tangan, kaki, lalu kepalanya, sebagaimana yang Taejo lakukan pada setiap korbannya, tak kurang dan tak lebih. Beruntung Kyongchul yang mendengar suara gaduh di dapur datang dengan senapannya. Selanjutnya terjadi pertarungan mematikan antar psikopat malam itu. Taejo dan teman wanitanya ditinggalkan sekarat di rumah itu, sementara Kyongchul, Suyan bawa bersamanya ke rumah sakit. Pagi harinya, polisi yang memburu Kyongchul sampai di rumah itu. Mereka mengamankan Taejo bersama teman wanitanya yang sekarat dan membawa mereka berdua ke rumah sakit. Inspektur Oh kini semakin yakin bahwa ini semua adalah ulah Suyan. Oh berbicara pada ayah Juyeon dan meminta pada atasannya itu untuk menghentikan menantunya karena Suyan telah bertindak terlalu jauh. Detektif Oh mengingatkan atasannya itu bahwa tindakan Suyan salah dan menyalahi prosedur, tapi ayah Juyeon tak bisa berbuat banyak karena kini calon menantunya itu benar-benar berada di luar kendalinya dan dia sendiri tak tahu keberadaannya saat ini. Di rumah sakit, Suyan dan bapak psikopat yang ia bawa tertidur selama 2 hari. Teman Suyan di badan intelijen yang memberinya kapsul pelacak mengunjunginya. Ia merasa heran dengan Suyan kenapa temannya itu tak mau menyerahkan si bapak psikopat itu pada pihak yang berwajib. Suyan mengatakan bahwa ada beban yang sangat besar dan berat mengganjal di dadanya. Dia akan memastikan psikopat itu membayar 10.000 kali atas apa yang sudah Kyongchul lakukan pada Juyeon. Teman Suyan juga menanyakan apakah kapsulnya bekerja dengan baik. Kyongchul yang berada di sebelah mereka mendengar pembicaraan itu, tapi ia pura-pura belum sadar. Kini ia tahu bahwa ternyata pelacak itu ada dalam perutnya dan pastinya kapsul itu akan tetap bekerja kalau ia tidak mengeluarkannya. Berapa waktu tak tahu kemudian Kyongchul kembali dilepaskan di sebuah terowongan. Bapak psikopat itu kini tahu kalau lawannya itu bisa mengetahui keberadaannya lewat GPS dan bisa mendengar apapun yang dia katakan. Saat Juyeon sedang berada di apotik untuk mencari pereda sakit dosis tinggi, Kyongchul terus berbicara padanya. Psikopat itu juga kini sudah tahu kalau Suyan adalah tunangan Juyeon, salah satu korban yang telah dia bunuh. Dan yang paling membuat Suyan terkejut, Kyongchul memberitahu bahwa sebelum mati, Juyeon mengatakan bahwa dia sedang hamil. Juyeon mohon pada Kyongchul agar membiarkannya tetap hidup. Tentu saja hal itu membuat Suyan shock karena sebelumnya Juyeon tidak pernah memberitahunya bahwa ia sedang mengandung seorang bayi. Tanpa sopan santun, Kyongchul masuk ke apotik untuk mencari obat penguras perut. Mungkin disangkanya itu apotik milik neneknya kali ya. Dia akan membuat Suyan menyesal karena telah meremehkannya dan tidak membunuhnya saat punya kesempatan. Kyongchul mengingatkan Suyan agar bergegas mengejarnya atau orang-orang yang ditinggalkannya akan segera mati. Saat Suyan menyusul ke apotik, Pak psikopat itu sudah pergi dan meninggalkan Pak Mantri dalam keadaan sekarat. Dia pergi ke WC umum untuk mengeluarkan kapsul pelacak itu bersama ee-nya. Psikopat itu kemudian membunuh sopir taksi apes yang tak berdosa dan menjejalkan kapsul itu ke mulutnya.
Dengan petunjuk dari GPS dari kapsul pelacak, Suyan terus mengejar Kyung-chul sampai ia berhenti di WC itu dan menemukan mayat sopir taksi di sana. Mulai saat ini, Suyan tak bisa lagi memantau pergerakan dan benar-benar kehilangan jejak psikopat itu. Di luar dugaan, Kyung-chul menelpon Inspektur Oh dan memberitahu bahwa ia akan menyerahkan diri di tempat yang telah Kyung-chul tentukan. Tapi sebelum itu, ia akan menyelesaikan sedikit urusan terlebih dulu. Detektif Oh pun segera bergegas menyiapkan anak buahnya dan membiarkan Taejo bersama teman perempuannya yang masih koma di rumah sakit tanpa pengawasan. Sementara Suyan yang menemukan jalan buntu dalam pencariannya dan tak memiliki petunjuk lagi, diam-diam datang ke rumah sakit dan membangunkan Taejo secara paksa. Ia mendesak Taejo untuk memberitahu kemana Kyung-chul pergi dan apa rencana psikopat itu selanjutnya. Taejo mengingatkan Suyan bahwa dia telah bermain-main dengan orang yang salah. Dimulai dari Juyeon, kini Kyung-chul akan menghabisi keluarganya yang tersisa dan setelah itu Kyung-chul akan menyerahkan diri ke polisi supaya Suyan tak bisa lagi menyentuhnya. Kurang lebih begitulah rencananya berikutnya. Taejo juga sedikit menghibur Suyan dengan mengatakan bahwa tidak seperti dirinya yang langsung membunuh korbannya dengan sadis sebelum dimakan. Para wanita yang menjadi korban Kyung-chul jauh lebih beruntung karena mendapatkan kenikmatan terlebih dulu sebelum diberi rasa sakit. Bapak psikopat itu selalu menggenjot setiap korbannya sebelum dibunuh. Tentu saja hal itu membuat pria dingin itu naik darah dan benar-benar merobek mulut penggila daging manusia itu. Anjir, puas saya. Apakah ini menandakan kalau ada jiwa-jiwa psikopat dalam diri saya? Teman Suyan di intelijen memberitahu bahwa ia melacak ponsel Kyung-chul dan menyadap investigasi polisi. Kyung-chul akan segera menyerahkan diri setelah menyelesaikan urusannya. Saat Suyan bertanya di mana lokasi Kyung-chul saat ini, ternyata psikopat itu berada di Hedong, di mana itu tak jauh dari rumah Juyeon. Suyan pun segera banting setir dan memacu mobilnya menuju rumah mertuanya itu. Ia mencoba menelpon ayah Juyeon untuk memberitahu bahwa saat ini ia dalam bahaya, tapi Kyung-chul telah lebih dulu sampai di sana dengan menyamar sebagai pengantar paket. Suyeon yang panik menelepon Inspektur Oh dan memberitahu bahwa Kyung-chul berencana membunuh ayah Juyeon sebelum menyerahkan diri. Mendengar itu, Inspektur Oh pun putar balik dan segera mengirim regu penyelamat ke rumah atasannya itu. Di telepon, Inspektur Oh marah dan memaki-maki Suyan atas tindakannya selama ini, dan jika sampai terjadi sesuatu pada ayah Juyeon, Inspektur Oh tak akan mengampuni Suyan. Tepat seperti yang kalian pikirkan, seolah tanpa beban, dengan santainya psikopat itu makan, minum, dan mencari baju ganti. Dari foto keluarga di rumah itu, Kyung-chul mengetahui bahwa Juyeon mempunyai saudara perempuan, yang itu artinya sudah saat manusia tak berakhlak itu sedang menghantam kepala orang tua itu menggunakan berbel, terdengar ada suara orang masuk ke rumah dan bangsatnya itu adalah adik Juyeon yang hari ini pulang lebih cepat. Kenapa nggak nanti aja gitu Nduk pulangnya? Polisi terlambat sampai di sana dan saat Suyan datang, Inspektur Oh marah dan menamparnya. Setelah semua yang dilakukan, berani-beraninya dia datang, tapi Suyan yang sedingin es tak bereaksi apapun. Ia hanya meminta para polisi itu untuk menyingkir dan tidak menghalangi jalannya. Kyung-chul pergi meninggalkan ayah Juyeon dalam keadaan mengenaskan, sementara adik Juyeon ia digenjot, dibunuh, dan mayatnya dibuang di jalanan. Kyung-chul kembali menelpon Inspektur Oh dan berkata sekarang ia siap menyerahkan diri di tempat yang telah dia tentukan. Psikopat itu juga berbicara pada Suyan dan menanyakan bagaimana perasaannya saat ini. Kyung-chul mengatakan tak seharusnya Suyan bermain-main dengannya. Inspektur Oh dan tim kepolisian telah siap siaga di tempat di mana bapak psikopat itu akan datang menyerahkan diri. Tak jauh dari sana, Suyan juga terlihat sedang merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Kyung-chul pun datang. Ia keluar dari mobil dan mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa ia siap menyerah tanpa perlawanan. Walaupun psikopat itu masih memegang pisau di tangan kanannya. Sampai di sini, apa yang kalian harapkan? Apa kalian berharap Kyung-chul ditangkap polisi dan diadili sesuai hukum pengadilan yang berlaku atas kejahatannya selama ini? Atau kalian berharap Suyan membawa dan menyiksanya sampai Kyung-chul mati kesakitan? Kalau iya, berarti fix Anda adalah salah satu psikopat baru yang Kyung-chul ciptakan. Saat polisi hendak menyergapnya, Suyan menyambar dan membawa kabur psikopat itu dengan mobilnya.
Kyung-chul dibawa ke rumahnya sendiri di mana ia biasa menjagal para korbannya. Soo-hyun mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan karena telah meremehkan Kyung-chul dan mulai saat ini dia akan bersungguh-sungguh. Bapak psikopat itu disiksa secara perlahan. Saat Kyung-chul mencapai puncak kesakitan dan mulai gemetar ketakutan, Soo-hyun baru akan menghabisinya. Rencananya 서 벌써 죽였겠지. 그래야. Kyung-chul sempat menangis dan memohon pada Soo-hyun untuk mengampuninya. Ia mengaku sangat menyesal dan berjanji akan menebus semua dosa-dosanya. Tapi ternyata itu hanyalah lelucon pria brengsek ini. Psikopat itu berkata bahwa Soo-hyun telah kalah dan menyuruhnya untuk menghentikan semua omong kosongnya. Kyung-chul tak kenal apa itu ketakutan dan rasa sakit. Soo-hyun tak akan mendapatkan apapun dari dirinya. Sampai di sini saya berpikir keras balasan seperti apa yang setimpal untuk orang saat semacam ini. Soo-hyun meninggalkan Kyung-chul dalam keadaan terikat. Lidahnya dikaitkan ke pintu yang tersambung dengan pisau pemenggal besar yang berada di atas kepalanya. Kemudian ia berjalan pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang saat kedua orang tua Kyung-chul dan anak laki-lakinya datang. Ternyata Soo-hyun sengaja menghubungi mereka sebelumnya untuk datang berkunjung. Psikopat itu terus memaki-maki Soo-hyun. Tapi saat ia mendengar anaknya memanggil ayah, mulai muncul ketakutan dalam diri Kyung-chul. Psikopat itu berteriak agar mereka tak membuka pintu itu. Tapi orang tua dan anaknya tak bisa mendengar dengan jelas dari luar. Mereka tak tahu apa yang terjadi di dalam. Karena khawatir terjadi apa-apa, akhirnya mereka membuka paksa pintu itu. Ruangan itu diberi perekam agar dari headset mahalnya, Soo-hyun bisa mendengar dengan jelas teriakan panik, ketakutan dan rasa sakit dari bapak psikopat sedunia itu. Sebuah balas dendam yang cukup sempurna.